Video ini didukung oleh Forex IMF, broker resmi dan legal di Indonesia, 19 tahun tanpa komplain. Yang inducement kan dulu pernah diajarin ya Mas, yang Ya, liquidity gap itu. ya, Itu kadang saya masih rancu ini identifikasi inducement sama order block yang ada di high itu gimana ya Mas ya? hmm, oke. Kadang kan Eh, ya udah semua area order blocknya saya gambar semua, baru identifikasi satu-satu ya, confluence, baru dikasih pending order semua gitu kan. Agak ya, ini random juga ya. gitu. Pengertian inducement itu sebenarnya area di mana kita masuk lebih awal dari area entry yang seharusnya, gitu ya. Itu kita tahu sebenarnya ini apa? Kita tahu itu jadi inducement itu ketika sudah terjadi, gitu ya. Kalau belum terjadi kita nggak bisa mengatakan oh ini inducement. Enggak susah, susah. Dan eh, kita itu menempatkan itu sebagai sebuah dalam kerangka analisa saja sebenarnya. Kayak ini di sini ini. Nah, ini bisa disebut inducement ya. Inducement itu akhirnya apa? Jadi liquidity kan gitu. Oke, misalnya di area ini nih ya. Ya, oke lah. Ini juga gitu ya. Oke, ini drop, kemudian dia naik, nggak sampai area order block, kemudian turun, misalnya gitu ya. Nah, ini kan kemudian jadi liquidity kan gitu. Area ini, area yang harga mulai dari ini, high-nya ini, dan turun, ya. Ini area inducement. Jadi area inducement, kenapa? Ya, ya, karena ini kemudian naik, ya, dia naik. Tapi ketika ini nanti turun terus, ya ini nggak bisa kemudian kita katakan sebagai area inducement kan, gitu. Ini jadi area inducement ketika kita sudah terjadi tahu, ya. Tapi identifikasi inducement ini hanya potensial, ya potensial. Oh, ketika harga di sini, oh ini bisa jadi inducement nih, ya. Jadi kita dibujuk atau dirayu untuk entry sell di sini. Kenapa? Oh ini area SNR. Oke lah, saya masuk di sini, ya, masuk sell, ya, sell turun, oke lah, profit ya, tapi mungkin belum sampai ke target, kemudian dia naik dan kena stop loss ya. Ya, dan di sini adalah area entry yang sesungguhnya area entry yang benar di mana di sini ya, yang pas timingnya di mana di sini. Di area ini kita menyebutnya apa? Early sell. Ini juga mungkin early sell mungkin ya. Kenapa? Ya bisa aja kalau stop lossnya di atas kan ya agak kena gitu ya. Early sell. Jadi ini kita sell lebih awal daripada yang seharusnya. Nah, itu yang disebut inducement. Kalau buy ya sama. Kita ini buy dari buy yang seharusnya. Misalnya ini dari timingnya itu nggak pas misalnya. Ini, oke, nih, ya, harga turun, ya, masuk ke telah area. Oh ini, oh dari sini kita buy, ya. Nah, buy di sini ini inducement ketika harga kemudian turun dan ngambil stop loss-nya, ya. Kalau kita buy dari sini, stop loss mungkin di sini ya, salah di sini, ya. Harga bergerak, kemudian ternyata drop ngambil stop loss baru naik, misalnya gitu. Seperti itu. Jadi pengertiannya inducement itu ya seperti ini, ya. Area di mana kita terdorong atau dimanipulasi untuk entry lebih awal. Ya, kalau di sini entry buy lebih awal,
Di sini kita entry sell lebih awal dan itu belum real move-nya, belum pergerakan yang sebenarnya. Real move-nya kan yang ini, sebenarnya kan. Real move-nya yang ini, gitu ya. Ini inducement, gitu. Jadi kalau kita sell lebih awal, kita kena stop loss dan akhirnya bergerak sesuai dengan analisa kita di awal tadi, ya. Ini pergerakan ini, wah ini turun nih, gitu ya, turun nih. Tapi dia pakai naik dulu, ngambil stop loss-nya. Jadi ketika sell di sini mungkin kita hanya dapat break even di sini, ya, atau bahkan kena stop loss, gitu ya. Itu yang kemudian dimaksud dengan inducement, ya, liquidity. Nah, jadi ini jadi liquidity di sini. Gitu ya, paham nggak maksudnya? Iya Pak. Jadi Paham intinya ya? kan terjadi Hah? dulu baru bisa kita justifikasi oh ini inducement. Kalau Ya, sebelumnya nggak bisa kita. nggak bisa kita eh, mengatakan ini inducement, nggak bisa. Kalau katakanlah gini ya, ketika kita menganalisa mana ya, oh nih, misalnya ini harga ini ketika turun sini kemudian turun, maka bisa terjadi seperti itu? Bisa banget kan, ya kan? Kemudian kita mengatakan ini inducement, ini enggak kan, gitu ya. Kita mengatakan ini inducement ya kalau kalau dia diambil, gitu ya, gitu. Tapi ketika kita analisa chart ini ya, ketika harga sampai di sini, ya kita identifikasi ini sebagai inducement, ya, potensial menjadi inducement, gitu ya. Oh ini bakal jadi inducement nih, ya. Artinya apa? Ini kita early sell. Artinya real move-nya berarti dari atasnya, gitu ya. Real move-nya dari sini, ya, gitu ya. Kalau itu nggak terjadi, ya artinya dia, ya berarti ini nggak inducement, ini berarti memang benar arahnya dari sini, gitu ya. Hasilnya di sini berarti benar, gitu ya. Gitu ya, paham ya? iya Pak, paham Pak. Ya, oke. Tapi kemarin yang strategi yang ditunjukkan dibimbing Pak Sigit itu cukup efektif loh Pak bagi saya. Jadi saya share Ya. screen bentar ya Pak ya. Strategi yang kemarin itu tak tak aplikasikan di sini Pak. Yang apa? Yang Trial tuh ya. tugas tugas itu loh ya. Yang tugas Ya, dari Pak Sigit yang backtest itu ya, tak terapkan di forward test. Jadi ya, mencari recent entry, terus before after, tak ya, tulis R-nya berapa, dapatnya itu di sini tak ya, tulis dapat 4R, dapat 4R, minus ya, 1 R di break even itu tak tulis ya. semua. Oke. Pelan-pelan Pak Dan Kabib gambarnya gimana? biar teman-teman bisa lihat dulu. Oh ya Pak, benar ini gambarnya pelan-pelan. Nah, Nah, kayak gini. Ini oke. analisanya di TradingView Pak, nggak di Oh MT4. ya, oke. Boleh. Tapi Ini cerita aja, before-nya, cerita. after-nya Cerita. ini ya jebret TP. Puas ya, banget sih. oh ya. Ini per apa nih? GU. Euro USD Pak. Euro USD. Oh, Euro USD. Iya. Oke. Terus ini GBP USD Ya. juga sama sih. Jadi tinggal nulis recent entry-nya sama Heeh. before after-nya gitu. Kalau kalau saya gitu. Ini minus Ya, satu R sih. oke. Bagus. Oke. Terus ini nggak kejemput juga saya tetap saya ketik nggak kejemputnya Oh ini ya, di oke. US 100 random sekali ya Pak. US 100 itu Nasdaq ya. Ya, Nasdaq. Oke. Terus di GBP JPY ini juga Mm-mm. sama. Before-nya kayak gini. Ini Ya, kan simple ya. Break ya, of structure, imbalance, terus ada SNR, terus clean, ya, fresh, ya, kita tulis semua. ya. Terus Ta- ya udah TP deh. oh, time frame-nya gimana? Acak atau pakai time frame berapa? Targetnya, nah Time. kadang pokoknya di atas 4R saya ambil Pak. Jadi biasanya Oh di ya. high atau low yang sebelum-sebelumnya gitu. Ya, Ini time belum frame. ini ada time frame-nya pada satu aja. Oke, Enggak, oke. saya nggak nyentuh M30 atau Ya, M15. Karena ternyata oke. semakin tinggi semakin ini, semakin akurat ternyata.
Saya Iya, kira kan sama aja dulu M15 H1 ya sama aja gitu. Ternyata time semakin tinggi ya ya, semakin akurat. time is power ya. Wah, nggak ada yang mau coba, Mas. Ya udah, Mas. Nggak ada. Oke, oke, kita tutup ya. Jangan. Oh, ya udah. Coba dong, makanya. Sadis. Ya, Bu Irina, yuk coba yuk. Iya, saya Mau coba pair deh. apa? Mau pair apa, Bu Irina? Saya eh, saya masih random ini, jadi saya pakai NZD USD ya, ya Mas ya. Oh iya, Silakan, share screen ya, silakan. Bu. Oh ya siap. Udah kelihatan Mas? Oke, kelihatan. NZD USD. Oke. Ini memberanikan diri. Oh iya, nggak masalah, Bu. Analisa itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Dia eh tentukan ini arahnya dulu ya. tentukan arahnya Daily. dulu. Ya, di daily. Oke. Ini bearish ya Mas ya? Ya. Ya, bearish. Hmm, Salah. Oke. Belum sampai. Kemudian eh sell side liquidity, buy sell liquidity di sini, sell side di sini. Ada area untuk entry sell daily di sini. Eh, Kalau sampai di area yang ini berarti karena ada imbalance di sini, berarti saya entry sell di order block yang ini. Tapi kalau dia nanti break of structure di buy side liquidity-nya diambil di sini di atas, berarti nanti gimana Mas? Bener nggak gitu Mas? Oh iya, terlanjutkan aja, Bu. Berarti saya mencari posisi untuk, tapi ini masih bearish. Mencari posisi untuk entry di area setelah ini dilewati, barangkali nanti di sekitar sini. Gitu Mas yang analisanya, bener nggak Mas? Ya, arahnya tadi kemana arahnya? Bearish, Beres, berarti kan cari setup sell, sell. Minggu depan saya fokus mau cari setupnya sell. Kalau mau cari setup sell, ya. nah kemudian cari areanya. Tadi eh, Area ada sell-nya blok, ada, ya ada bloknya dari ya, H4. Kalau ya. H4 tidak clear, boleh Oh ya, turun ke H1 gitu ya. satu. Cari yang jelas. Strukturnya jelas, ada bloknya jelas. Ya. Ini jelas nih. Hmm.
Kenapa nggak paling bawah, Bu? Yang ini. Ya, coba marking itu. Udah satu kan, ya itu sebenarnya situ itu. Hmm, ya, Ya, itu Mas. dua di atas. Nah, satu. Oke, kemudian kalau udah marking seperti itu, kemudian cari oh, confluence-nya. Kalau pakai tipe entry tipe satu, Ya, ya itu perlu dicari confluence apa yang mendukung area ini sehingga saya mau entry di sini tipe satu. Yang tipe satu kan saya nggak nunggu untuk konfirmasi low. Artinya apa? Kita atau saya butuh ini, butuh faktor pendukung apa yang menguatkan saya untuk entry di sini tanpa konfirmasi, kan? ya ini. Tuh. Ya, Ya, kalau mau tipe 2 ya tinggal digambar aja ya, ya. Besok kalau pas masuk ya kita kemudian turun ke low time frame gitu. Tapi kalau tipe satu ya butuh faktor pendukung apa yang membuat saya berani untuk sell atau naruh sell limit saya di situ. Nah, gitu. Nah, itu yang harus dicari. Misalnya, oh, ini imbalance-nya oke. Kemudian ada SNR, kemudian ada liquidity atau apalah gitu ya. Atau ya, ini fresh. ya. Nah, jadi itu yang perlu dicari. Kemudian kalau sudah alasannya oke, nah baru taruh sell limit. Kalau alasannya wah ini kayaknya kurang ini, berarti ya nggak usah dipasang sell limitnya. Artinya wah hari ini berarti menurut saya nggak kuat gitu ya. Ya, Mas. Ya, Mas, Itu. saya kalau nggak ada open posisi kok kayaknya nggak enak gitu. Oh iya. Tuh. Eh, Iya, Mas. Ya, jadi ini Mas kalau untuk yang menentukan menentukan buy side liquidity dan sell side liquidity di daily time frame itu berarti melihat ini tetap dilihat yang ini Mas ya, dua ya, di bawah dan dan dua di atas gitu ya Mas ya. Tetap seperti itu ya. ya, kok ini seperti ini. Kemudian kalau di daily ternyata ada order blocknya itu. Coba di marking. Kalau mau sell dari daily kan ada order blocknya tuh. Iya. Iya, Mas. Yang mana yuk? Ya Mas, coba saya. Ya, yang mana yuk? Oke. Nah, oke. Dari dalam area itu kemudian yang jadi kita cari Oh, yang OB, atas ya. OB di dalam OB, kan? Gitu. Oh ya, OB dalam OB. Ya, berarti kan daily H4 ada nggak yang di dalam area itu? Ya, kayak gitu. Kalau H4 nggak clear, turun di H1 di dalam area OB itu, ya. Oh, yang tadi yang di atas berarti Mas. Oh ya, berarti pilih yang di atas, ya udah, gitu ya. Iya. Oh, Kemudian gitu. eh, cari lagi apakah itu sudah area premium atau belum, ya, gitu ya. Oh, Hmm. narik Ukurnya dari daily tadi. ukurnya dari daily. Oh. Nah, itu sudah di 50% ke atas belum? Ya, gitu. Dari sini ke sini. Ya, betul. Dari swing atas ke swing bawah. Itu di atas 50% enggak? Oke lah, itu sudah di atas, sedikit di atas lah. Oke. Nah, itu aja Iya, sudah dapat. karena Misalnya, ya Mas. ya, ya, misalnya di A1, nah tadi berani kena stop loss, artinya kan kita masih ada apa namanya ya, batas invalidation kita di mana. Jadi setup sell saya invalid ketika apa? Apakah ketika dia menembus buy side liquidity atau ketika sudah menembus daily OB tadi itu ya. Jadi ada batas setup apa namanya? Invalidnya. Kalau dia sudah nembus OB di daily ya artinya OB ini sudah nggak valid lagi untuk entry. Tapi ketika OBH1 ini kemudian ditembus
tapi dia kemudian turun, artinya area dari OB daily ini masih valid ya, masih bekerja gitu. Oh ya. Paham ya maksud saya ya? Misalnya besok Senin saya Iya, pasang sell limit di situ. Kemudian iya, harga kemudian menembus kena stop loss, iya. tapi dia tidak sampai ke batas atas daily OB. Kan batas Oh, atasnya nggak sampai sini. lebih atas itu ya. Nah, nggak Ya. sampai situ. Kemudian turun, artinya setup saya masih nyari sell ya. Oh, kalau nggak sampai Paham ya? tembus, bisa cari sell. Ya. Ya, misalnya gini. eh, Stop. enggak sell stop. Hmm. Ya cari konfirmasi dulu kan Ya. diturun, kemudian break of structure, cari sell limit di atas gitu. Eh, annotate itu mana sih? Masa nggak ketemu ya? Annotate, oh, ini dia. Oke, gini loh Bu. Eh, saya besok Senin ya, saya pasang sell limit di sini, sell limit ya. Harga naik. Nah, kemudian ternyata turun gitu ya. Nah, selagi ini tidak menembus di sini, ya, Ya. artinya setup saya masih cari sell, masih cari Oh, sell, gitu ya. ya. Artinya saya boleh kemudian saya nunggu di OP di sini misalnya. Ya. Nah, itu ya, setup saya masih gitu. Gitu ya, paham Ya. ya. Ya, paham. Tapi jika ternyata ini naik terus, bahkan sampai menembus ini, artinya arah saya ini apa salah. Jadi bias saya berarti nggak cocok atau prediksi saya tidak tepat. Ya udah, gitu, nggak usah nyari setup sell terus kemudian sampai di atas ini mau sell terus nekat, mau sell terus ya Maksa ya. nggak pas kan gitu. Ya, ya, Mas. Siap. Ya kalau sudah break sana ya lihat strukturnya lagi. Oh ini waktunya untuk cari Wah, buy gitu ya. ya, Gitu aja, buat ya. simpel. Makasih Mas Iti. Gitu. Ya, Udah oke. ya, siap. Step-stepnya udah bagus, sudah pas ya. Jadi Hmm, market structure-nya tadi dari daily. Coba lihat di daily, Bu. Pilih. Oke. Kecilin lagi, Bu. Kecilin. Oke. Oke, stop. Ya, ini valid swing low nggak nih? Baik. Kalau kalau dia valid, artinya kan dari sini. Artinya. Break Oh, structure-nya di sini. oh gitu. Ya, berarti ngambilnya di atas lagi dong. Oh, nggak salah. Ini bentar. Oh, ini harusnya. Ya betul, ini cuma mau menggambarkan, oh ini sudah break gitu ya. Sudah break of structure aja. Oh, Ini betul, trading range-nya betul di sini. ya, Break structure-nya di sini. Ya, di minor. Oke, sudah oke. Cara step by step-nya udah jalan. Tinggal menentukan area yang tadi ya. ya Mas. Area bearish OB, cari area di dalam situ. Kalau mau sell. Gitu. Ya Mas. Terima Oke. kasih banyak. Oke. Direction udah bener ya. Kalau udah bener ini retrace, impulse, retrace, impulse, retrace, kemudian impulse. Kita kan berharapnya dia retrace ya dan melanjutkan impulse. Gitu. Ya Oh, betul, direction arahnya sudah masuk akal ya. Analisanya sudah oke. satu lagi Mas, berarti kalau seperti ini targetnya sampai dengan batas yang ini ya Mas ya? Ya ini targetnya ini. SSL-nya. Oh iya, Kalau sell targetnya SSL ya. ya, Gitu. ya. Oh, Saya stop share ya Mas ya. Terima oh, kasih Mas. oke enggak cari per lagi.
Barangkali teman-teman yang lain mau nyoba. Ya, coba yang lain satu terakhir ya. Satu terakhir, teman-teman silakan mencoba. Siapa mau coba nih? Satu terakhir. Saya coba, Pak. Oh ya, Silakan, silakan. Mas Gabi. Oke. Sudah sampai rumah Mas Kabib? Belum, masih di Oh, terminal, Pak. oh iya. Santai tapi. Oh, Oke, share screen dulu sebentar. Oh, ini. Kelihatan ya, Pak ya? hmm, belum. Bentar. Ya, oke. Apa Oke. ini? Dow Jones. Oh, bukan. US. Oh, ini Dow Jones ya? Ya, Dow Jones. Ya. Oh, salah-salah. Sebentar, Pak. Ini aku pengen yang US 30 coba. Ini cukup volatile ya, Pak ya? Oh ya, US 30 itu mirip US 100 Nasdaq nggak? Iya. Mungkin step by stepnya mirip sama Bu Irina. Jadi langkah pertama itu ditandain dulu ya, Pak ya, yang apa SSL sama BSL-nya. BSL-nya di sebelah sini ya, Pak. Betul ya, Pak? Ya, betul. Time Terus frame SSL-nya daily di ya. sini. Daily, Daily ya. daily Daily betul. eh BSL-nya bisa lebih agresif di bawah itu. Oh, sebentar. Di sini ya, Pak ya. Sini ya. Ya, kalau lebih agresif di situ. Oke. Tapi di atas ini juga ada dong. Di Ya, di atas juga. sebelah sini. Di atas Oke. itu ya ada. Nah, Ini susah sekali analisa pakai HP. oh iya. Oke, Oke, inilah. di atas Kira-kira ya. di sini ya. Oke, Nah, ya. Ada dua terus itu ya. ini ada di sini ada SSL yang diambil ya, kan, Pak. Di mana? Di sebelah sini. Jadi, di sebelah sini loh, Pak. Yang paling akhir ya. Ya, sebelah sini, Pak. Ya, oke. Nah, itu pokoknya itulah. Ya, Ya kan, di ujung panah ini, ya kan. ya, betul. Oke, tapi ini Itu di daily hanya menentukan ini. Pak, ada kecenderungan nggak, Pak? Misalkan di atas itu ada tumpukan liquidity, di bawah ada tumpukan liquidity itu, yang tumpukan liquidity-nya lebih banyak itu diambil itu ada potensi tidak? ya, ya. Kalau Oh, pasar kalau yang paling banyak kan sebenarnya ranging. Ranging itu kenapa paling banyak? Karena ya top sama downnya, high sama low-nya itu banyak kan gitu. Maka pasar ranging itu liquidity pool-nya paling oke, yang punya potensi untuk diambil oh, gitu berarti ya. kalau sebelumnya ada ranging itu potensi besarnya diambil ya? Berarti. Ya, Oke, ini equal low ya bawah itu ya. bawah ini equal low ya betul. Yang Ya, bagian equal sini kan low. Pak? Bagian sini, sini kan? Ya itu sama yang itu kan Ini equal ya low. relatif relatif equal low. Nggak harus persis Ya, equal, nggak harus kira-kira di persis situ lah. angkanya ya relatif equal low. Diambil, kemudian di bawahnya itu ada Ada order block di sini. order block itu ya. Ya, Ya, betul. itu sebenarnya ada peluang untuk entry buy ya. Walaupun ini ya Pak, ya, walaupun di hempatnya apa namanya dia downtrend itu kita Ya, bisa entry buy juga di situ Pak. Apa perlu bisa. nunggu konfirmasi? Bisa aja, bisa. Kalau targetnya di opening OP aja di atas atau di imbalance kalau mau lebih dekat. Ini kan berarti Ya, daerah itulah. ini udah masuk area. Ya, sudah Tapi ini masuk daily area. daily kurang kurang cocok sih Pak, terlalu lama ini. Ya di Tapi ini aja marking aja di daily kan. terus Sudah lanjut masuk. ke time frame 4 ya. Ya, Nah, ini kan kalau kita gambar market structure-nya ini jelas downtrend kan, Pak. ya, Nah, ini sedangkan di H4 itu nggak ada order block yang terlihat. Ya adanya di jauh di sini. Kalau di sini mungkin ada, ya. tapi kurang clear juga ya kan. Jadi Kalau kurang favorit ya. bentar, downtrend kan ini? Downtrend.
Ya artinya di H4 kalau ada ini. directionnya nanti kalau direction kan drop, Nah, ini kan. ya kan nunggunya di atas. Betul. Nah, ini rencananya apa? Kan kalau downtrend gini kan, berarti kan saya gambar areanya di sebelah sini ya, Pak. Di sebelah sini, Ya, ini kan berarti oke. ini. Ya, Nanti kalau kalau betul. saya biasanya ngambilnya langsung dua gitu. Malah beberapa Oh, di langsung mana? sama di sini, sama di atas ini, Pak. Biasanya tak ambil langsung lebar gitu. Jadi gini, gini, gini. Ini Oh kan ya, di boleh. area yang sini kan ada breakout structure naik gitu. Ya, oke. Jadi ada dua dua area itu. Nah ini Ya, biasanya langsung auto ini Pak, auto apa ya refleks gitu, refleks ngambil dua area itu langsung entry ya, gitu. Nah ya. kemarin tuh kesalahan saya itu saya langsung ambil banyak pair, ya saya pasangi Ya. semua gitu. Sekali profitnya banyak, sekali loss Oh, ya iya, beruntung ya, 7 itu wah sakit banget ya, itu. ya. Apalagi kalau pas news nggak di cancel, Matiin. wah bisa kena semua itu. Kalau news itu lihatnya di mana Pak itu biasanya? Forex Factory aja. Atau? Forex Factory ada di My FX Book ada, Oh, MyFX Pro. Di ya My TradingView FX bisa Book dipasangin nggak Pak itu? di TradingView nggak tahu saya. Itu yang logo flash itu biasanya Oh ini ya. berita-berita, ya. Saya nggak Cuman bisa baca ini cuman maksudnya apa berita gitu. ya. Iya. Suratnya. Itu berita kayak koran aja mungkin ya. Kalau news itu cari aplikasi di My FX Book aja, install tuh di Play Store, Oke. cek aja harian ada. Kemudian di filter yang high aja, Yang high aja. ya ya high impact. Kemarin tuh yang sebelum hari Jumat itu kayak ada news news juga Eh, ya Pak ya. Yang itu kayak speech-nya Powell ya. iya betul. Nah itu kan nggak tergolong FOMC, NFP sama Ya, CPI ya kan? ya itu kalau saya nggak saya ini sih, nggak saya cancel Nggak kalau di cancel ya berarti. itu ya nggak. Itu bikin TP di Dwapet Yang itu. 30R itu ya Pak. Oh iya, itu gara-gara Powell itu ya harus berterima kasih pada Powell nih. Saya SL beruntun itu. Wah, Wah, ini beda konflik kepentingan ini Pak. beda nasib nih. Iya, jadi kayak gitu. Oke. Mungkin Betul. saya juga nasibnya mirip sama Bu Erina. Jadi saya kerja, jadi Oh, kemungkinan gitu. yang lebih cocok itu entry tipe satu di high time frame gitu ya. Ya, lebih enak lah, lebih maksudnya lebih santai. Nah, walaupun saya juga penasaran yang ASEAN Open Oh, Liquidity itu Pak. Itu kayaknya kok cepat sehari itu pasti satu entry. Ya, bukan bukan pasti sih. Maksudnya kayak sering entry-nya tiap hari itu kayak ada kesempatan buat entry gitu kan. ya, dan nggak tiap hari juga profit ya. Nggak tiap hari juga ada entry juga nggak tiap hari. Ya. Gitu. Jadi ya ya harus ini harus di backtest dulu kalau mau pakai itu. Backtest lebih jauh ya. Wah, Gitu. tapi trading view saya gratisan ya Pak. Oh, nggak masalah. Oh Pakai di ini, pakai scroll scroll MT4. aja. Oh MT4 bisa. Bisa, pakai MT4 bisa. Gimana Pak caranya Pak? MT4 ya biasa aja chart MT4 itu kan. Oh tinggal di scroll scroll Iya, di. scroll ke Oh belakang itu gitu. sangat membutuhkan kesabaran. Oh iya, nggak masalah. Gitu, Mungkin simple dicatat. gini aja sih entry saya Pak. Kadang juga masuk H1. Iya, ini lebih Nah enak. kadang ya Saya santai sendiri gini juga aja. gini kok. Nah tapi Saya, kalau areanya ya, kecil ini biasanya tak ambil semua Pak. Kalau misalkan H1 kan kecil segini. Tak ambil ah, semua. Karena kadang oh saya ya, paranoid gitu Pak. Kadang nanti kena ya, SL gimana, kena SL gimana. oh ya. Kadang juga nggak kejemput gimana gitu. Ya kadang nggak ketemu.
Ya, ya, ya. Pilihan aja. Ya, Itu aja sih Pak yang saya sharing. ah, oke. Yes. Oke, Oke ya. udah cukup kayaknya Mas ya. Tapi udah Ya, jago-jago ya analisanya Mas ya. ya sudah benar. Ya, Step-stepnya sudah oke. Jadi pertama tuh benar tentukan arahnya dulu, directionnya. Jadi minggu depan ini directionnya mau bullish atau bearish. Nah, kalau sudah ketemu arahnya, baru kemudian cari setup-nya, area untuk entry-nya di mana. Udah itu aja sebenarnya dua dua apa namanya? Dua langkah itu aja. Tinggal entry-nya mau pilih mana, entry tipe 1, tipe 2. Gitu ya.